Aku au pair dari tahun 2019. Berapa sih gajinya, pengen tahu. Jadi sistemnya kalau au pair itu kita dapatnya uang saku. Kalau dirimu berarti belajar di sana gitu ya? Aku belajar bahasa Belandanya di Di sana sana. 3 bulan. Iya. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Halo, datang lagi ke Rere Disi. Kali ini tamu kita adalah Akmarina Ghazani. Akmarina. Akmarina Iya. Ghazani. Panggil aja Ama. Ama. Iya. Biasa dipanggil teman-teman Ama. Yes, Ama. Oke. Dari mana sih aslinya? Aku asli Bandung. Asli Bandung, Iya. Mojang Priangan. Mojang Paringan. Tuh, ini kita mau bicarain soal au pair. Ya. Au pair, bener ya? Ya, Spellingnya au au pair. Nah, dari tahun berapa? Aku au pair dari tahun 2019. Waktu itu lulus? Waktu itu kebetulan belum lulus. Belum lulus. Jadi tiba-tiba aja aku dipanggil au pair karena prosesnya nggak cepet sih. Jadi aku apply au pair, terus lagi nyusun skripsi, terus dipanggil sama host family harus berangkat. Jadi skripsi aku dibawa ke sana. Gitu, Waktu online. itu kuliah di? Kuliah aku D4-nya di Jogja, D3-nya di Bandung di Kenapa NHI. apply au pair? Karena aku pengen keluar negeri sih Kak. Aku pengen tahu belahan dunia yang lain kayak apa. Gitu, penasaran. Dan waktu itu milihnya Belanda. Milihnya Belanda. Why? Karena- Kenapa nggak Jerman? Mana ya kan? Karena aku pengen tahu nih penjajah tuh kayak apa sih, negara penjajah yang sudah menjajah kita selama itu tuh kayak apa sih, pengen tahu. Dan memang gitu. kamu yang milih di Belanda. Ya, aku yang milih di oke. Belanda. Gitu. Terus keterimanya prosesnya berapa lama tuh? Kurang lebih 6 bulan sih. 6 bulan. Tapi masing-masing orang juga beda. Itu sebenarnya sistemnya kayak kita main dating app sih Kak. Ya. Jadi kita naruh profile di sana, terus nanti kalau ada host family yang cocok, baru kita interview gitu. Berarti di Belanda dari 2009 2019 19 ya, sampai sampai 2020 aja. 2 tahun. Setahun. Setahun. Bisa bahasa Belanda. Een beetje. Ambecen. Een beetje aja lah. Ambecen. Dengan 1 tahun itu ya, Iya. berarti ya. Dengan 1 tahun itu susah nggak sih? Kalau ada anak-anak nih yang mau apply au pair gitu. Sebenarnya susah-susah gampang karena sistemnya kan emang keberuntungan sih Kak. Kadang kalau misalnya kita diniatin gitu kadang malah jadi susah. Ada orang juga beberapa yang memilih untuk agen au pair, cuma aku milih normal Sendiri aja gitu. apply di website gitu. Jadi susah-susah Terus gampang. waktu itu bahasa Inggris dites nggak? Enggak sih, enggak dites, cuma nanti ada interview sama host family pakai bahasa Inggris of course. Gitu. Terus udah gitu yang ngedorong pengen keluar negeri tadi pastinya pengen ngelihat belahan dunia. Belahan katanya. dunia Belahan lain. dunia, pojokan dunia. Betul. Nah, udah kemana aja di Europe? Di Europe aku ke Jerman, ke Swiss, ke Prancis, ke Denmark, ke Belgia, ke Luxembourg, banyak sih Kak. Karena kalau udah di sana kan sebenarnya deket ya. Deket ya, tinggal naik kereta, tren naik ya. bis ya. Naik bus juga very comfortable Iya. ya. Terus kenapa pulang? Karena visa au pairnya sudah habis. Jadi Cuma visa 1 au pair tahun? cuma 1 tahun. Kalau misalnya mau perpanjang bisa pindah negara gitu, apply di tempat lain. Nggak mau apply lagi? Pengen sih tapi udah umur Kak. Emang ada batas usia buat au pair? Untuk batas usia masing-masing negara ada persyaratannya sendiri, masing-masing beda-beda ya. Kebetulan kemarin Belanda itu 26 maksimal, Luxembourg 30, Prancis 30, kalau nggak salah, jadi beda-beda. Jadi Marina sekarang umur berapa? Aku umur 30. Oke. Nah, kalau misalnya nyampe sana sana berarti udah dijemput sama keluarganya gitu. Ya. Langsung tinggal sama mereka. Langsung tinggal gitu ya. sama mereka. Biasanya ngerjain apa sih di sana? Jadi di sana aku harus stay sama anak-anak. Heeh. Jadi mereka punya 4 anak. Aku stay sama anak yang paling bungsu karena waktu itu umurnya masih 4 tahun, jadi belum sekolah. Yang 3 lagi mereka udah sekolah. Playing with the kids, terus arrange buat lunchbox. Biasanya gitu-gitu aja sih. So, boleh dibilang nggak sih helper tuh helping them family? Ya, of course. Karena kita juga diberangkatkan sama mereka, disekolahin bahasa, dibayarin asuransi.
Terus aku juga ikut CrossFit sama mereka. Jadi timbal baliknya ya udah aku bantuin mereka sama kerjaan yang ada di rumah gitu. It's like a family ya. Yeah, it's like a family. Kehilangan nggak? Of course, aku kangen banget sama anak-anak aku. Aku belum punya anak tapi aku ngerasa wow gitu. They're part of your life yes, ya. indeed. Oke, kualifikasi au pair tuh harus ada lulusannya nggak sih? Spesifikasi lu harus lulus S1, D3 nggak ya? Sebenarnya ya minimal D3 sih, D3 terus of course bahasa yang Gimana dipakai kalau profesional. lulus SMA misalnya? Setahu aku enggak sih, Enggak tapi ya? boleh dicek lagi sih, mungkin peraturannya berbeda. Seingat aku sih lulusan Minimum kuliah ya, minimum D3. minimum D3. Apa kabar dengan budaya? Oh, of course very very different. Jadi awal-awal kaget nggak? Of course culture shock. Pertama di Indonesia aku orangnya nggak well organized, apapun aku lakukan secara Ya, spontan, berantakan. I just do whatever I want Ya, today. Terus waktu nyampe di sana kaget banget, semua orang punya agenda, semua orang on time, bahkan in time, everything well organized. Even the kids they schedule every day sampai jam-jamnya. Terus juga culture yang paling kaget itu orang sana direct banget. Lo nggak suka bilang nggak suka, lo suka bilang ya as a compliment itu normal gitu. Di sini kan masih Pernah kayak down nggak? down sih enggak, cuma kaget aja. Kaget. Cuma ya seiring berjalannya waktu itu udah Dapet something yang nggak enak, nggak pernah dapet apa gitu? As a different skin color or bahasa, terus cara makan kita itu pernah dapet something yang kalau aku sih karena mungkin tinggalnya juga kebetulan aku di Hoofddorp kan, maksudnya banyak juga orang yang ya diverse lah bisa dibilang, banyak imigran di sana dan mereka sih so far gak ada judgmental atau Nggak ada apa-apa, yang gak ada apa-apa sih, aman. happy berarti semua di Happy sana. banget, bisa traveling gratis. Nggak gratis sih maksudnya, untuk ke Eropa kan nggak mudah ya More Kak. cheaper ya. Di Betul. sana. Ketika lu udah nyampe sana ke negara tetangga lebih Mudah. dekat dan murah ya. Murah, Berapa sih gajinya, pengen tahu? Jadi sistemnya kalau au pair itu kita dapatnya uang saku. Karena kalau gaji kan dia UMR Belanda masuknya. Jadi kita working with the corporation. Tapi kalau misalnya uang saku kita working with the family. Jadi not that big as working at the corporation. Jadi 340 untuk Belanda. Tapi masing-masing negara beda. Mungkin di currency Indonesia rupiah itu 6 jutaan. 6 jutaan. Cuma Tapi dari makan sana. apa semua dipenuhin gitu. Dipenuhin ya. Oke lah buat yang mau traveling ke luar negeri. Sebenarnya tujuan utama aku karena aku pengen ke luar negeri tapi gak bisa nih pakai visa turis nih, mahal banget. Jadi itulah salah satunya big opportunity aku buat travel. Nggak, maksudnya dari 1 tahun, 1 tahun doang apa nggak mau diperpanjang lagi biasanya? Tergantung dari familinya. Karena kalau misalnya aturan memang seperti itu 1 tahun. Cuma waktu itu kondisinya pandemi, jadi family aku juga worry di Indonesia. Jadi mereka pengennya aku pulang aja deh udah gitu. Itu masalah dirimu. Yes. Sebenarnya masih betah sih. Pekerjaan tambahan selain bantu ini keluarga. Aku seringnya tuh tiap Sabtu Minggu aku ikut volunteer Kak. Jadi aku pengen memanfaatkan waktu aku di Europe itu untuk berjejaring. Jadi kalau misalnya ada event, pameran, terus ya musik, terus aku juga volunteer di alternative space ada di Amsterdam gitu. Tiap Sabtu Minggu biasanya aku ngebar atau di kitchen gitu. Itu sih. boleh ya dari family? Itu boleh. Karena kita nggak dapat gaji kan as a volunteer doang gitu. Itu biasanya Sabtu Minggu libur atau full? Sabtu Minggu libur. Dari Jumat sore sebenarnya udah diusir sih. Kamu sana main, jangan di rumah gitu. Mumpung kamu di sini udah sana explore gitu. Oh itu boleh ya? Iya berarti itu ya? boleh banget justru. Oke. Kalau misalnya kan kalau rata-rata yang mau pada kuliah di luar negeri itu kan harus bisa bahasa sana. Kalau dari Jerman bahasa Jerman. Kalau dirimu berarti belajar di sana gitu ya? Aku belajar bahasa Belandanya di sana, Di sana. 3 bulan. Iya. Jadi, Kesusahan nggak sih?
kesusahan banget. Ka- Karena ya totally different, meskipun mereka menjajah kita, cuma kita kan nggak diajarin bahasa Belanda ya. Nggak sempat punya pacar di sana? Aku dating aja sih kalau untuk officially boyfriend girlfriend enggak. Oke. Terus kalau makanan nih, makanan apa yang Makanan aku lebih banyak masak Kak, karena nggak punya uang juga kan au pair ya. Makanan Belanda tuh nothing special menurut aku, jauh maksudnya sama bahan masakan di Indonesia dengan kayak rempah dan segala macam. Jadi mereka ya fritters, terus Pret frikandel, ada ya. ya gitu-gitulah, bitterbalen. Pernah ada komunitasnya nggak di sana? Komunitas au pair atau ada. Komunitas au pair yang internasional gitu. Jadi pas aku pertama ke sana, mereka langsung ada event, terus kita dikumpulin nih semua au pair, ada dari Brazil, South Africa, macam-macam. Jadi di situ kayak sharing, gimana host family lo, gitu-gitulah. Anak lo ada berapa? Soleh-soleh nggak anaknya? Rata-rata cuma ngurusin anak atau ada yang ngurusin orang tua? Orang tua nggak ada sih, emang khusus au pair tuh untuk anak. Untuk anak-anak. No, kalau misalnya untuk spesifikasi kerjaan selain anak-anak nggak ada? Nggak ada. Kayak waiters? Nggak ya? Nggak ada. Itu corporate company? Ya, itu beda. Nggak Visanya terpikir beda untuk soalnya. begitu? Mungkin next. Apa karena sekarang sudah ada di negara Indonesia dengan pekerjaan nih? Iya sih, itu juga salah satunya. Mungkin karena dari dulu aku seringnya merantau ya, jarang banget tinggal sama keluarga. Ketika aku di sini udah 3 tahun tinggal sama orang tua lagi. Jadi nikmatin aja waktu di sini gitu sama keluarga di Indonesia. So, boleh ngebahas kerjaan di sini nggak sekarang? Boleh dong. Balik, biasa tinggal di luar negeri walaupun setahun ya, walaupun setahun merasa udah dididik jadi orang sana gitu kan. Balik ke sini culture shock. Ya, jadi current culture shock tuh namanya. Jadi kayak kita udah adaptasi di luar dengan budaya yang berbeda, balik lagi juga adaptasi lagi dengan budaya kita dari lahir, yang kita kemarin sempat adapt tuh si budaya-budaya ini, walaupun cuma 1 tahun ya, cuma itu impactnya besar banget lah gitu. Apa tuh yang biasanya yang impact besar tuh apa? Itu masalah time sih. Waktu orang Indonesia ngaret banget. Yes, jam karet itu salah yang satunya tim saya. Ya itu sih, ya bukan di kerjaan aja, maksudnya kayak di keluarga kalau ada agenda yang tiba-tiba mendadak jadi atau mendadak cancel, itu cukup mempengaruhi aku gitu. Aku udah set nih di otak aku, hari ini aku mau ngapain, terus tiba-tiba ada agenda lain di luar, itu cukup kaget sih. Terus dan itu menanganinnya gimana? Itu nanganinnya dengan maklum. Kok nggak mau sih Kak, jadi kayak ya kita yang harus banyak maklum sih. Cuma maksudnya pengen lebih ngasih pelajaran aja gitu ke, apalagi kalau ke kolega lah. So you think the success person in Europe is timing? Ya, everything has to be organized. Ya, ya menurut tertata aku. Gitu ya. Tertata, disiplin. Apa yang harus dilakuin gitu. Betul, dan being honest juga sih. Being honest. Ya. I mean, do you have problem with that? Menurut aku being honest kan bisa menyampaikan pendapat. Di sini kan orang mungkin menyampaikan pendapat itu lebih ke nggak enakan. Terus juga being honest untuk menolak juga kan bisa. Orang Indo tuh menolak itu mereka mikirnya itu something rude, padahal kan itu juga good for your mental gitu. Itu yang tidak dipelajari di Indonesia. Enggak. Di universitas ini lu dapetin di sana. betul. Ya benar. Tapi itu sangat berguna buat di sini. Sangat berguna. Teman-teman di sini banyak yang protes nggak? Lebih kaget. Lebih kaget mungkin ya. Lebih kaget. Ribet banget sih ini, mau main doang gitu, harus dijadwalin gitu. Lu harus arrange everything have to be on time gitu ya. Iya, gitu sih. Biasanya sebagai au pair tuh ada bonus-bonus tertentu nggak? Bonusnya depends on host family sih. Kayak misalnya mereka ada Christmas gitu, mereka ngasih bonus. Waktu juga bisa dibikin bonus sih. Maksudnya kayak tiba-tiba aku disuruh bisa dapat liburan nih dalam dari 3 bulan ini udah direncanain, nanti kamu libur summer ya, misalnya 3 minggu kamu bisa kemana aja tapi tetap dapat uang saku. Itu juga bonus sih. That's kind of apresiasi ya. Dari situ lu bisa mengapresiasi kan hal yang kecil gitu. Ya, tenaga, waktu gitu kan. Dan lu merasa dirangkul sebagai family. Ya. Katanya pernah mental down. Oh iya. Kenapa?
Karena winter depression, karena ya kita tinggal di negara tropis, gak pernah sedingin itu. Dan tiba-tiba matahari itu di sana kalau Muncul misalnya jam 9. muncul jam 9, terbenam jam 5. Enggak, jam 3 bahkan udah gelap Bahkan ya. jam 3 udah Jam 3 gelap. udah mulai Karena ini aneh ya. redup. Itu tuh mempengaruhi juga ke mood atau mental kita, jadi gloomy, jadi kayak tiba-tiba sedih, tiba-tiba shaking. Lu harus mau tahu nggak tahu apa harus yang lu lakuin. Iya, sedangkan di sini matahari all day long gitu kan. Kita harus Itu bersyukur benefitnya juga. tinggal di Indonesia, Betul, guys. dengan vitamin D ini kita harus sangat bersyukur sih. Terus yaudah akhirnya ke psikolog, ngobrol, ya this is what it is gitu. Kayak ya udah kamu handlingnya dengan distraksi aja, lakuin hal yang kamu suka gitu. Nah, waktu itu yang disuka apa? CrossFit. Makanya aku kenal. That's why we met. Makanya aku kenal wanita ini di CrossFit. Di CrossFit gitu. Oh, waktu itu olahraga ikut CrossFit. Olahraga ikut CrossFit bareng sama host family aku gitu. Jadi dari situ mulai connecting bahwa ya udah lu harus jalanin aja. Ya, jalanan aja. Oke. Waktu di sana apa yang dikangenin makanan Indonesia? Wah, banyak banget. Aku kangennya lebih ke kemudahan sih, Kak. Karena misal jam 12 malam lapar di sini bisa Gojek. Nasi goreng Nasi depan goreng. rumah. Bahkan masih street food di sini kan banyak banget ya yang Seblak. kayak 24 jam seblak Indomie. Di sana nggak ada cemilan ya. Nggak ada cemilannya, buah. Ujuk-ujuk roti deh. Roti gandum deh. Jadi nggak ada spesifikasi, yang pasti kemudahan yang didapat di Indonesia. Betul. Tiba-tiba lu kayak mau makan jam berapa Iya. aja. Di sana nggak dong, di Nggak jadwal bisa, pagi sarapan, Iya. siang makan makan Siang, malam yaudah. teng jam 7 kan ya. Makan beratnya baru makan malam gitu. Pagi, siang roti yogurt. Udah. Ngemil buah tiba-tiba sehat. Bingung banget. Oke. Kan di Belanda tuh kan banyak sepeda, Ya. ya kan? Nah, sempat itu menikmati semua. Of course, karena itu transportasi yang umum, Utama ya, yang utama. Dan itu yang paling gak ngeluarin uang gitu istilahnya. Di sana tram, kereta itu mahal. Jadi sehari-hari aku naik sepeda sih. Tapi dari pemerintah diapresiasi nggak sih? Dari pemerintah mana? Dari Indonesia sama di sana gitu? Mungkin lebih ke program opernya, kayak misalnya ada program dari KBRI, kita ikutan ke sana gitu. Aku kemarin sempat nari Papua di Rotterdam. I'm so proud of myself. Membawa nama Indonesia. Ya, Papua keren banget gitu, gue nari di Belanda. Terus orang-orang kayak lu jelasin bahwa culture Indonesia. Ya, aku jelasin culture Indonesia gimana. Oh, salah satunya itu aku bawa Indonesia di masakan sih, di host family aku. Kayak nih aku kenalin di Indonesia kita gini makannya Apa seperti tuh? ini. Apa yang dikenalin? Oh, banyak sih, soto, sate, nasi liwet. Terus kan waktu ada misalnya lebaran di Indonesia, aku bawa juga tuh makanan. Aku masak di sana opor ayam. Nih kita celebrate lebaran tuh dengan ini gitu. Bahan-bahannya gampang didapetin. Kalau di Belanda masih gampang. So far mereka masih oke dengan makanan Indonesia? Mereka sangat-sangat oke, mereka ketagihan justru karena Nggak kepedesan? itu bisa request kan, karena aku tahu level toleransi pedes mereka itu nggak kayak kita. Jadi ya oke aja. So, Marina, tadi dengan distractingnya dengan cara CrossFit. Ya. Terus apa lagi selain itu? Sama ketemu orang sih, karena aku takut banget kalau misalnya menghabiskan waktu dengan gak ngapa-ngapain. Jadi aku pengen berjejaring aja di sana dengan volunteeran. Misalnya tadi kayak weekend aku abis ngedate nih. Abis ngedate nih aku volunteer di festival musik lah, atau festival film dokumenter, terus ke bar atau ke ya masuk ke kitchen gitu, nonton. Hobinya apa sih? Aku hobinya masak dan olahraga. Masak? Iya, karena aku lulusan masak, guys. Oh, iya, dari tadi nggak ditanya jurusannya. Iya. Aku masih belum percaya dirimu bisa masak, karena belum pernah nyobain. Oke. Lulusan masak. Oh, emang sekolah masak? Emang sekolah masak. Aku di STP di NHI, aku lulusan pastry, perkuehan, permasakan. Dulu sempat kerja juga di Ubud, Indonesian cuisine. Gitu-gitu sih, aku senang masak. Kita harus cobain masakannya, baru percaya. Terus udah gitu nggak pengen buka kafe gitu?
Aku masih belajar sih sampai saat ini how to arrange people and everything, kan banyak banget tuh A sampai Z-nya. Ya. Baru kalau udah matang aku Masak is your passion Ya, ya. ya. Jadi sampai sekarang di rumah masih suka masak. ya daripada jajan di luar aku lebih suka masak. Ke kantor bekal aja masak. Really? Iya. Wow. Belanja sendiri, masak sendiri ya. Seneng sih. Oke, berarti masih jomblo sekarang. Iya. Bisa dipromosikan ya kan. Jago masak. Ya kan? Berarti hobinya traveling juga dong. Hobinya traveling juga. Dulu waktu di Jogja aku sempat kerja sebagai resepsionis di hostel gitu kan. Terus mostly memang guestnya ya dari backpackeran, dari orang-orang luar lah banyaknya. Dari situ aku banyak kenal orang, makanya waktu au pair itu memudahkan aku waktu traveling. Jadi aku nggak pernah ngeluarin cost untuk hostel and everything. Aku kenal mereka, oke Ama, just come to my house. Ya, jadi tidur di tempatnya. Iya. Kalau di sana gitu. tuh biasa ya, kalau di sini orang traveling tuh harus ke hotel. Betul. Ya, Ini kalau di mungkin sana- ada gengsinya juga orang Indonesia. Kalau di sana tuh nerima tamu tuh very Iya, biasa gitu, iya, dan very tidur friendly. disediain. Ya, kayak couchsurfing gitu. Aku mau discuss ini, anak-anak muda sekarang selalu berpikir bahwa kerja dengan gaji sekian supaya begini-begini, itu what do you think? Menurut aku kerja dengan happy itu baru bisa meaningful, baru bisa worth it ya, karena nggak semua tempat kerjaan bisa bikin lu happy atau betah gitu. Pressure-nya kan kadang banyak, belum lagi kalau nggak cocok sama kolega atau segala macam. Ya mungkin macam-macam orang sih, mungkin beda-beda ya, mereka ada yang harus di-achieve atau apa, tapi What I like about you is very relax ya, very western. Cuman kadang-kadang anak muda sekarang tuh kayak lifestyle-nya berbeda ya nggak sih? betul, mereka terlalu memaksakan mungkin. Terlalu memaksakan, dan pada akhirnya mereka kerja buat itu gitu, Iya, lifestyle, iya. bukan buat happiness. Betul. Ya, aku nggak tahu sih maksudnya society di sini pressure-nya seperti apa, atau mereka lagi pencarian jati diri, pengen dibilang gaul, pengen dibilang kenal sama ini dan A dan itu. Cuma menurut aku banyak hal-hal yang lebih worth it untuk kamu achieve dibandingkan cuma lifestyle belaka apa. Karena kenapa aku mau ngundang dirimu, karena gue pikir, sorry if aku nyebutin angka, gaji 6 juta di Europe, karena Yes. orang ekspektasinya pasti Puluhan dengan juta. puluhan juta. Yeah. But you so happy. Yeah, of You course. learning a lot of I things. learn ya nggak a sih? lot, I learn a Dan lot. itu yang orang mungkin tidak dapatkan di masa muda. Menurut Betul. gue, ya nggak sih? Iya, iya. Dan kenapa anak muda sekarang tidak doing that kind of different thing Iya. yang membuat mereka happy dan a lot of ilmu, ya nggak sih? Iya. Ya, mungkin ya itu tadi, mungkin tujuan orang beda-beda. Karena aku kesana nggak nyari uang banget ya, meskipun nyari uang ya, aku mencoba happy dengan kemiskinan aku yang di sana aja sih Kak. I struggle a lot. Maksudnya aku kesana backpack sendiri kemana-mana, Ya. selalu mencari tiket yang paling murah. Gak pernah tidur di hostel, bahkan aku tidur di McD di Paris karena aku nggak punya budget, tapi aku happy di sana. Aku nggak pakai transportasi kayak taksi or everything, aku jalan kaki muterin kota, tapi aku nggak tahu happy aja. Tapi itu tidak akan terulang mungkin nantinya ya. terulang, Itu dan- hanya pas waktu lu muda ya. Betul, dan I have no regret at all gitu. Aku malah bersyukur gitu. Aku bisa struggling di Eropa. Aku dulu nggak pernah keluar negeri, itu pertamanya aku keluar negeri, dan aku harus tinggal sama orang yang nggak aku kenal selama setahun itu gitu. Maksudnya ya, that's kind of thing that you have to try gitu. Ya. Kenapa harus nongkrong sana sini, ngopi sana sini di sini, dan you got nothing gitu. Mending party di luar aja. Nyampe Belanda cuy. Nyampe Belanda cuy, walaupun tidur di McD endingnya. Tapi kan orang tidak tahu prosesnya ya. Betul. Orang hanya tahu enak ya lu di Betul. luar gitu. Tapi mereka tidak tahu bahwa berproses itu yang bikin enak justru ya. Bukan targetnya, tapi Bukan prosesnya. Iya, Ya nggak sih? prosesnya. Bahkan di sana aku screen time on my phone itu cuma 2 jam. Sisanya aku benar-benar pakai buat do something gitu. Sedangkan orang di sini kan banyak kan yang generasi Sosial media, menduduk. ya. Menduduk ya, apa-apa dikit-dikit di-update. Sosial media. Kayak nggak real aja gitu menurut aku sosialisasi di Dan begitu lu duduk sama mereka juga banyak kan lu ya di sini. Ya. Iya, Ya banyak nggak kan sih? kayak lu ngapain ngundang gue buat datang tapi main handphone gitu. Kalau di sana yang saya tahu memang orang benar-benar begitu datang lu detok. Iya, you make a time to talk gitu, not
for playing your Aku phone. juga kaget ya kalau di Europe tuh orang-orang teman-temanku di Europe itu bener-bener nggak main sosial media. Mereka punya tapi kayak nggak ada tuh sampai ribuan temennya tuh nggak ada. Nggak ada, mereka pasti mikirnya lu superstar kan. Begitu dia lihat follower gue, wah lu banyak banget ya, kata dia. Iya. Dia bener-bener punya follower tuh paling banyak banter 800 paling banyak. Betul, Ya nggak 1000 sih? tuh udah too much. Dan Iya. mereka juga nggak terlalu suka privacy kan. Maksudnya diumbar-umbar gitu. Banyak yang That's different ya. super different. Super different. Ada yang mau diceritain nggak? Misalnya kalau buat yang muda-muda nih, Nah. yang lagi baru mau kuliah, lulus kuliah, terus mereka mau nyobain au pair deh gitu. Ada yang mau dikasih tips-tipsnya nggak? Menurut aku sih be brave aja. Berani aja Berani gitu. aja gitu. Kalau lu tahan-tahan lu nggak bakal berangkat gitu. Kita nggak akan tahu nih kalau kita nggak berangkat apa yang terjadi. Kayak aku juga nggak pernah expect akan keluar negeri, apalagi dengan biaya sama sekali aku nggak ngeluarin biaya. Thank you so much Marina. Saya masih tetap mau manggil Marina, gimana? Gak apa-apa Nggak tuh, apa-apa gak ya? apa-apa. Panggilan Kayak Ama sayang. tuh gimana gitu. Di Belanda juga dipanggilnya Ama. Ya, Oh. Emma. Emma ya, bener-bener Emma, bukan Ama, Bukan. Emma. Oke, Marina, thank you so much buat berbagi ilmunya. Jadi anak muda sekarang sebenarnya banyak pilihan kerja ya. Betul. Cuman bukan hanya untuk uang, tapi Betul. having fun, pengalaman. Iya. Dan Marina, you take a lot of things, apa ya? Petualangan. Petualangan, Thank you for adventure. sharing in here. Thank you for having me. Yep. So happy. Ya. Thank you.